ma'alim ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan, kemampuan untuk meneruskan perjuangan ayahandanya tercinta sehingga Ajikro berjaya terus menerus dimajukan oleh generasi-generasi berikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang sangat dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah besar yang pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Anugerah apakah itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul biqa masajiduha, sebaik-baik tempat di dunia ini yaitu setiap masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ahabbul bilad indallahi masajiduha. Sebaik-baik kampung, sebaik-baik desa, sebaik-baik negara, maka apabila di kampung dan di negara itu ada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masjid ini tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harapan kita pulang dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menularkan kepada kita kemuliaan masjid, sehingga pulang dari sini kita menjadi orang-orang yang mulia. Pulang dari sini kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah, terlimpah keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Pelajaran kita pada pagi hari ini masih meneruskan pelajaran dengan tema induk kita adalah tauhid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kurang lebih Abah mengajar di sini 10 tahun. Pelajaran tauhid belum selesai. Belum tuntas, yaitu baru menyelesaikan pelajaran yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Kita akan memasuki pelajaran tauhid nabawiyah, karena tauhid itu dibagi kepada dua bagian. Yang pertama tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid nabawiyah. Tauhid uluhiyah dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama yang wajib pada Allah,
Yang kedua yang mustahil pada Allah. Dan yang ketiga yang jaiz pada Allah. Yang wajib pada Allah jumlahnya ada 20. Yang mustahil pada Allah jumlahnya ada 20. Karena kebalikan daripada yang wajib. Yang jaiz pada Allah jumlahnya ada 1. 20 tambah 20 tambah 1 jumlahnya 41. Kemudian yang wajib pada Rasul ada 3. Tauhid nabawiyah ada 3. Yang wajib pada Rasul ada 4. Yang mustahil pada Rasul ada 4. Yang jaiz pada Rasul ada 1. 4 tambah 4 tambah 1 jumlahnya 9. 41 tambah 9 berjumlah 50. Oleh ulama tauhid disebutnya aqaidul khamsin. Apa aqaidul khamsin itu? Aqaidul khamsin itu adalah akidah yang jumlahnya 50. Orang baru dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul apabila sudah melewati pelajaran ke-50 aqaid itu. Apabila belum melewati pelajaran ke-50 aqaid itu, maka orang tidak bisa dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Dan pelajaran ini oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun. Tidak belajar yang lain. Hanya satu pelajaran saja, pelajaran tentang iman, pelajaran tentang yakin, pelajaran tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran-pelajaran yang lain. Oleh karenanya Ibnu Ruslan menyampaikan di dalam salah satu syairnya, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang artinya yang pertama diwajibkan kepada umat manusia makrifat kepada Allah. Kalau orang sudah iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak zakat, walaupun tidak puasa, walaupun tidak ibadah haji, dan tidak melaksanakan perintah-perintah yang lainnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan imannya, dengan yakinnya, dengan makrifatnya, ia memiliki tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia harus mampir di dalam api neraka karena tidak sholat, karena tidak zakatnya, karena tidak puasanya, karena tidak ibadah hajinya, karena melanggar aturan-aturan Allah. Tapi karena ia punya iman, punya yakin, punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai ia disiksa, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Syukur-syukur kalau kita beriman, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melaksanakan setiap perintah Allah, menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam surga tanpa melewati siksa. Abah kemarin sudah bercerita tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diceritakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mahalnya iman, walaupun sudah habis
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malaikat beranggapan di dalam api neraka itu sudah tidak ada orang lagi yang disiksa. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku mendengar, aku melihat masih ada seorang di dalam surga, dalam api neraka yang memiliki iman. Akhirnya dicari sehingga ditemukan cahaya kelip. Maka diambil, dimasukkan ke dalam ma'ul hayah, air kehidupan. Maka jadilah seseorang yang tingginya 27 meter, bahunya 9 meter, gantengnya seperti Nabi Yusuf, kemudian suaranya seperti Nabi Daud, perangainya seperti baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena potongan-potongan surga itu sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Potongan wajah adalah Nabi Yusuf, potongan badan adalah Nabi Adam alaihissalam 27 meter, bahunya 9 meter. Potongan suara ada pada Nabi Daud, potongan perangai ada pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap kita di sana. Walaupun disiksa habis-habisan karena ia harus menjadi ahli surga, maka potongan-potongan itu ada pada sosok orang itu. Kemudian disuruh masuk oleh malaikat Ridwan alaihissalam. Ia tidak mau. Dengan selamat saja dari azab api neraka sudah selesai. Ini dimasukkan ke dalam surga karena ada iman, ada makrifat. Sehingga setelah masuk luar biasa melihat keindahan surga. Kemudian kata malaikat Ridwan, terus kamu jalan, di sana ada hak kamu. Berapa hak seorang yang beriman, yang punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hak surga daripada Allah Subhanahu wa taala? Setiap seorang mendapatkan surga yang luasnya 10 kali lipat daripada alam dunia. Dinyatakan Rasulullah dalam salah satu hadis, satu rumah ada 70 kamar. Setiap kamar ada 70 kamar lagi. Setiap kamar ada 70 bidadari. Dan di rumah itu ada mereknya. Pak Haji Ridwan binnya siapa? Muhammad Siddiq. Haji Ridwan bin Muhammad Siddiq. Ada. Termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang terakhir masuk surga. Pada saat ia berjalan melihat rumah-rumah indah, rumah-rumah besar, dan terakhir dia melihat ada rumah dia dan ada merek nama dia di situ. Itu yang membuat dia menjadi takjub. Itu pun dia masih tidak percaya. Apa betul ini rumah saya? Kapan dia percaya bahwa itu adalah sebagai rumahnya? Ketika bidadari-bidadari yang sudah lama nunggu, karena puluhan tahun diajab dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari salah seorang bidadari ada yang bangun. Kemudian dibangunkan semua bidadari bahwa pemilik rumah ini sudah datang. Maka para bidadari mengucapkan selamat datang, masih belum percaya. Karena disuruh masuk tidak mau masuk, karena belum percaya kalau itu walaupun sudah dinamai dengan namanya, bahwa itu adalah hak dia dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bidadari turun. Setelah turun pun tidak mau disuruh masuk, akhirnya bidadari terpaksa menjemput orang itu. Dipaksa supaya masuk ke dalam rumah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ini ada yang nangis terisak-isak. Ditanya orang Rasul, "Limadza tabki ya Umar?" Kenapa engkau menangis wahai Umar? Umar ini merasa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jeger terkeren kecuali Umar. Kalau minum arak, belum araknya dipakai mandi belum puas. Pakai mandi, bukan 10 botol 20 botol, mandi pakai arak. Belum keren kalau judi, tidak
memanggil seorang wanita hamil, kemudian judinya suruh menebak ini di dalam perut laki atau perempuan. Pasang. Baru dibuka perutnya, keluar laki-laki, ya itulah yang masang laki-laki yang benar. Itu judinya Umar bin Khattab. Makanya ketika ada orang masuk surga yang paling akhir, kata Sayyidina Umar, "Ya Rob, aku ingin yang itu saja." Wahai Rasulullah, aku ingin yang itu saja. Nggak apa-apa, aku masuk surga, orang yang terakhir masuk surga saja. Kalau itu diambil sama Umar bin Khattab, kira-kira kita kebagian yang mana kira-kira? Ini mahalnya iman, mahalnya yakin, mahalnya makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kurang. Allah Subhanahu wa ta'ala 14,5 abad yang silam berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Ulama tafsir mengatakan wa'budullaha ay nuwahhidullaha. Hendaklah kamu mentauhidkan kepada Allah. Hendaklah kamu meyakini kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan ada sekutu, ada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syai'an, walaupun hanya sebesar biji jarrah. Kalau ada yang mengatakan biji jarrah itu biji sawi, karena pada saat itu tidak ada biji yang paling kecil kecuali biji sawi. Kalau ilmu pengetahuan sekarang sampai kepada molekul atau atom, mungkin yang disebut jangan ada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sebesar atom, sebesar molekul, jangan ada. Jadi yakin kepada Allah, iman kepada Allah, makrifat kepada Allah harus 100%. Di dalam bahasa Arab tingkatan iman itu ada 4. Yang pertama al-wahmu, tingkatan iman di angka 25%. Yang kedua asyaku, tingkatan iman di angka 50%. Yang ketiga az-zonu, tingkatan iman di angka 75%. Yang terakhir al-yakin. Jadi yakin artinya itu tingkatan 100%. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kurang walaupun 99,9,9,9 harus 100%. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan ada syirik walaupun sebesar molekul, sebesar, jangan, harus 100%. Baru iman itu yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak sholat, walaupun tidak zakat, walaupun tidak puasa, walaupun tidak ibadah haji. Ini kita sedang berbicara mahalnya iman. Oleh karenanya majelis iman lebih penting daripada majelis-majelis yang lain. Dan ini sekarang kita duduk dalam majelis iman. Majelis di mana, bagaimana agar kita memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100%, memiliki iman kepada para nabi, para rasul 100%. Karena tauhid itu dibagi kepada 2 bagian, tauhid uluhiyah dan tauhid nabawiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih para hamba-hamba kekasihnya dari sekian miliar, mungkin triliun umat manusia, jumlahnya 124.000 mereka yang disebut dengan para nabi dan para rasul. Abah ulang, ada anak-anak santri biar tahu. Dari 124.000 Allah pilih menjadi 313. Sebagian ada yang mengatakan 315 yang terdiri pada para rasul.
Dari 313 atau 315 dipilih lagi menjadi 25 yang nama-namanya tercantum dalam Al-Quran, yang wajib diketahui namanya sejak Nabi Adam alaihissalam, yang terakhir yang ke-25 baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 dipilih lagi menjadi 5. Siapa mereka yang disebut ulul azmi? Nabi, Rasul, ketika mereka berdakwah mendapatkan tantangan, ujian yang sangat-sangat berat, sangat-sangat luar biasa. Akan tetapi oleh mereka dihadapi dengan kesabaran, ketawakalan, keridoan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang 5 itu? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 5 ini dipilih lagi menjadi 1 terhebat dari sekian ulul azmi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kehebatan mereka menghadapi semua ujian dengan penuh kesabaran dan ketawakalan dan ridho kepada bagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diberikan gelar. Gelar Nabi Nuh adalah Nabi Najiyullah. Gelar Nabi Nuh alaihissalam adalah Najiyullah. Gelar Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah. Gelar Nabi Musa alaihissalam adalah Kalimullah. Gelar Nabi Isa alaihissalam adalah Ruhullah. Dan yang terakhir gelar bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, dan beliau adalah imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikatul muqarrabin. Subhan. Pada saat malam yang pertama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rahim ibundanya tercinta Siti Aminah. Ini kehamilan bulan pertama di bulan Rajab, maka Allah utus Nabi Adam alaihissalam untuk datang kepada Siti Aminah di keheningan malam dengan membawa cahaya, membawa harum-haruman, kemudian langsung menyampaikan di rumah Siti Aminah, marhaban bika ya Rasul. Selamat datang kedatangan engkau Muhammad, wahai utusan Allah. Siti Aminah bertanya, man anta, siapakah engkau? Ana Adam Abul Basar. Aku adalah Adam, bapaknya seluruh umat manusia. Mada turid, apa yang kau inginkan di keheningan malam datang ke rumahku? Kata Nabi Adam, aku ingin mengabarkan kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah titipkan di rahimmu seorang imamul bashar. Seorang imamul basar, imamnya seluruh umat manusia. Kalau imamnya seluruh umat manusia, para nabi manusia bukan? Para rasul manusia bukan? Artinya imamul anbiya, imamul mursal. Dan lebih jauh daripada itu, kalau kita melihat daripada sejarah yang disusun oleh Syekh Dardir dalam kitab yang bernama Ad-Dardir, di mana diceritakan oleh Syekh Dardir bahwa baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebuah peristiwa yang bernama peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda besar Muhammad SAW sesampainya di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, maka Allah mengumpulkan 124.000 nabi dan rasul, berdasarkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang absen, yang sudah wafat, yang masih hidup, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa malaikat berbondong-bondong turun ke alam dunia, membuat sop
sejauh mata memandang. Di tengah-tengah hati baginda besar Muhammad SAW kecut, merasa rendah hati karena berjumpa dengan pendahulunya. Akan tetapi apa yang terjadi? Malaikat Jibril AS disuruh membisikkan ke telinga baginda besar Muhammad SAW bahwa yang bertindak menjadi imam sholat 2 rakaat, yang makmumnya para nabi, para rasul dan para malaikat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi malu untuk menjadi imam. Akan tetapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain, sami'na wa ata'na. Usai sholat Nabi dilantik menjadi imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikah al-muqarrab. Singkat cerita, disuruh dibawa keluar oleh malaikat Jibril untuk meneruskan perjalanan berikutnya. Apa? Mi'raj. Berdiri di atas sebuah batu, menjulur tangga terbuat dari emas yang dihias oleh intan berlian, lu'lu dan jabarjud, menjulang sampai Sidratul Muntaha. Terus dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala agar malaikat Jibril membawa kekasihnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibawa naik, batu ikut naik. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam menghentikan perjalanannya, bertanya kepada batu, "Batu, kenapa ikut naik?" Batu nangis di hadapan malaikat Jibril, "Izinkan aku ikut naik, ingin ikut mulia beserta hamba yang dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau batu saja ikut naik, ingin mulia bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada orang hari ini yang menghina Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW ingusan. Musbuwafik namanya. Jangan disebut. Katanya Rasulullah SAW, manusia biasa jangan dibesar-besarkan. Kita tidak membesar-besarkan, kita ikut Allah. Allah yang membesarkan, kita juga besarkan. Allah yang membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran tauhid yang disebut dengan tauhid nabawiyah. Wilayahnya wilayah keyakinan, jangan pernah main-main. Jangan pernah main-main. Musyrik bukan kufur. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik seseorang. Inkar terhadap tauhid syirik. Inkar terhadap perintah namanya kufur. Hati-hati. Di dalam ilmu tauhid ada yang disebut dengan irhas, ada yang disebut dengan wahyu. Irhas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka nabi dan rasul sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul. Wahyu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka setelah diangkat menjadi rasul. Jadi sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi Allah telah membimbingnya sejak di zaman ajali, sampai dalam rahim, sampai keluar, sampai besar. Ini ceritanya sangat panjang. Kita tahu tentang cerita Nabi Musa alaihissalam, bahwa Nabi Musa alaihissalam itu sejak di dalam rahim oleh Allah sudah diirhas, sudah dibimbing, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bayi pada saat itu dibunuh oleh Firaun. Yang selamat dari pembunuhan hanya Nabi Musa. Ini irhasnya Allah. Dan sangat unik cara Allah menyelamatkan Nabi Musa. Habis lahir digedor rumahnya, kaget ibunya, dilempar ke pembakaran roti. Dicari di rumah ibundanya Nabi Musa SAW tidak ada. Di kamar, di atas, di tempat semua tidak ada, sehingga mereka yakin di sini tidak ada lahir seorang laki-laki. Begitu. Pulang, ibunya bingung. Ini tadi bayi aku disimpan di mana? Pada saat ibundanya tercinta ingin mengambil roti, karena tungku rotinya sebesar rumah,
roti di Mesir itu gede-gede, mau ngambil roti ternyata ada bayi dalam bara api tempat pembakaran roti, sedang ngemut ibu jarinya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, air susunya ada pada ibunya, mengalir pada ibu jarinya. Dan ketika Nabi Musa diambil, tidak ada bekas api yang membakar kamu, walaupun hanya setitik saja. Ini cara Allah mengirhas sebelum Nabi Musa diutus menjadi rasul. Kemudian setelah itu bagaimana? Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui irhasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diilhamkan oleh Subhanahu wa taala kepada ibundanya Nabi Musa alaihissalam untuk membuat peti. Cara itulah secara manusiawi yang bisa menyelamatkan daripada anaknya supaya tidak ketahuan oleh tentara Fir'aun laknatullah. Maka peti itu dibuat, dimasukkan bayi itu ke dalam peti, dilempar ke sungai ini. Sungai itu arusnya jalan. Tapi ketika itu peti dilempar ke sungai Nil, tidak hanyut, tapi melawan arus. Ini cara Allah mau memelihara Nabi Musa alaihissalam. Sampai karena ini aneh, mestinya larut ke bawah arus hanyut, ini naik melawan arus, diikuti sehingga masuk ke istana Fir'aun. Yang diancam dibunuh oleh Fir'aun masuk ke istana Fir'aun, karena di situ adalah istana Fir'aun masuk sungai Nil, dijadikan tempat yang indah, tempat bermainnya selir-selir daripada Fir'aun. Karena wanita cantik itu dikumpulkan di situ, yang jelek-jelek buat rakyatnya, yang cantik-cantik buat Fir'aun. Ini. Maka diambil oleh selir-selir Fir'aun, maka diserahkan kepada Siti Asia. Siti Asia itu istri utama daripada Fir'aun laknatullah. Maka dibuka, seorang bayi yang mengeluarkan cahaya, calon nabi. Akhirnya diserahkan kepada suaminya. Ini mudah-mudahan menjadi anak kita, karena kita sudah lama tidak diberikan keturunan. Fir'aun itu gagah perkasa, bisa menggauli istrinya, selirnya berapa saja. Tapi karena Siti Asia dapat mensucikan dirinya dengan ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa digauli oleh seorang yang berlainan akidah. Sehingga ketika Fir'aun ingin tidur dengan Siti Asia, oleh Allah diberikan kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, sehingga Siti Asia gadis sampai akhir hayatnya. Subhan. Jadi orang bersih itu tidak akan bisa digauli oleh orang kotor. Gitu. Kemudian diuruslah di dalam istana. Banyak cerita dalam istana, tapi cerita untuk mempersingkat cerita, bahwa Nabi Musa alaihissalam sudah dewasa keluar. Di sana itu ada dua kabilah, kaum Kipti, itu kabilahnya Fir'aun, keturunan Fir'aun. Israel itu adalah keturunannya Nabi Musa. Ada dua pemuda yang bertikai, berantem. Biasa, masing-masing suku suka saling menang-memenangkan. Yang berantem itu kabilah Kipti dan kabilah Israel. Tahu Nabi Musa itu adalah keturunan Israel. Karena dihajar oleh kaum Kipti, keturunan Fir'aun, maka yang Israel itu minta tolong kan Musa. Musa, anak Israel Musa, tolong anak. Dipisahkan oleh Musa, jangan berantem kali.
Kipti merasa keturunan Firaun, ngelawan sama Musa. Terus malah Musa dikepret. Kamu ngelawan, mati. Jadi dikepret aja mati. Ini irhasnya Allah Subhanahu wa taala. Belum jadi nabi sudah diberikan kehebatan. Kepret mati. Masuk berita ini ke istana bahwa Musa membunuh kaum Kipti. Akhirnya Firaun membuat sebuah keputusan, Musa harus dicari dan dibunuh. Maka Nabi Musa berjalan, kabur dari Mesir, mengarah ke Madian. Di perjalanan sudah sandalnya sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi, baju sudah compang-camping. Duduk tiap hari, ada satu tempat namanya pohon besar, disebutnya sampai hari ini Sajaratu Musa, pohon Nabi Musa. Setiap hari ada yang mengembala kambing, 2 wanita. Ketika wanita itu ingin meminumkan kambing di sumur itu, ternyata sumur itu dilewati oleh para perampok, ngambil air, airnya diambil, minum, setelah minum ditutup oleh batu besar. Akhirnya ketika wanita itu ingin meminumkan kambingnya kesulitan. Nabi Musa nonton di atas, dibantu oleh Musa. Batu besar dipanggul, dilempar. Ajaib. Sehingga kambing wanita itu bisa minum. Pulang laporan sama bapaknya. Pak, kalau tidak ada seorang pemuda, kambing kita kehausan, nggak bisa minum karena ada orang perampok menutup sumur di mana biasa kambing kita minum. Siapa dia? Tidak tahu. Sepertinya dia punya kesulitan. Duduk aja tiap hari. Kata bapaknya, besok kamu suruh ke sini, diundang sama ayah. Maka besoknya diundang. Pas datang, layak lamun nabi ilan nabi. Tidak ada yang mengetahui tanda kenabian kecuali Nabi. Terpancar dalam cahaya, dalam wajah Nabi Musa SAW adalah cahaya kenabian. Langsung diterima, diurus, dikasih pakaian, dikasih makan. Sebelum tidur kata ayahnya, besok aku minta keputusan daripada kamu. Pikirkan malam hari ini, itu anakku, adik kakak, perempuan. Kamu pilih di antara salah satu anakku. Masya Allah. Ternyata bapaknya daripada 2 wanita itu adalah Nabi. Siapa? Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa dalam keadaan susah dinikahkan dengan salah seorang anak Nabi Syuaib. Pagi-pagi ngambil keputusan adiknya dinikahkan. Mas kawinnya karena tidak punya uang mengembala kambing 10 tahun. Tahun pertama kalau anaknya laki-laki buat kamu, kalau perempuan buat ayah. Tahun pertama yang lahir laki semua. Terus karena laki semua, kata Nabi Syuaib, tahun yang kedua kalau laki-laki buat ayah, perempuan buat kamu. Tahun kedua perempuan semua. Dan seterusnya sampai 10 tahun. Ini irhas. Setelah 10 tahun menjadi konglomerat kambing, kata Nabi Syuaib, kamu pulang Musa, bawa istri kamu, kenalkan sama ibu bapak kamu. Pulang Nabi Musa ke Mesir dari Madian. Di perjalanan gelap, petir, hujan, padahal tidak biasa. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kesulitan. Maka ada cahaya di Tur Sina, bukit Sina. Sampai di sana ternyata Allah berkehendak lain, ingin mengangkat Nabi Musa sebagai seorang Rasul. Dalam Al-Quran jelaskan, wa anakhtartuka pastami limayu. Dan aku Allah memilih engkau wahai Musa, pastami limayuha, maka engkau dengarkan apa yang aku wahyukan. Sebelum jadi nabi disebutnya irhas. Setelah dipilih menjadi nabi, pastami limayuha, dengar apa yang aku wahyukan. Artinya setelah menjadi rasul dibimbing oleh wahyu yang lebih hebat daripada irhas. Ini untuk Nabi Musa.
Kalau Nabi Musa dibimbing semacam itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih enggak bimbingan Allah daripada Nabi Musa? Subhan. Makanya kurang ajar kalau ada yang mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa saja. Jangan dibesar-besarkan. Yang membesarkan itu Allah. Kita ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara apa kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan irkhasnya Allah Subhanahu wa taala, dengan wahyu, bahkan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, maka nabi dan rasul tidak akan pernah ada kesulitan dan kekurangan. Karena kesulitan, kekurangannya disempurnakan oleh Allah, kesulitannya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah cerita besar ini yang terakhir menutup pengajian kita, tapi agak panjang ceritanya. Dibuat di dalam kitab Al-Wa'ju wal Irsyad fi Majlisil Mu'jizat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan undangan untuk dibunuh karakternya. Bahkan untuk dibunuh fisiknya, agar Nabi Muhammad SAW enyah beserta pengikutnya dari bumi ini. Abu Jahal membuat sebuah fitnah besar kepada Raja Habib bin Malik di Syam, raja kaya raya, raja bengis, raja tukang bunuh. Dikirim di Mekah ada seorang yang bernama Muhammad, ini kirim surat menghina Tuhan Lata Ujam Manat sebagai keyakinan warisan daripada leluhur kita. Marah Habib bin Malik, marah karena ia tiap hari menyembah Lata, Uja, Hubal dan Manat, dan itu yang menjadi keyakinan. Kalau orang sudah diusik keyakinannya, marah nggak kira-kira? Marah. Oleh Nabi kita Muhammad SAW, keyakinan yang sudah turun temurun dari nenek moyang mereka diusik oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah nggak kira-kira? Kemudian dikompori oleh siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka Raja Habib bin Malik tidak tanggung membawa 12.000 pasukan perang, berkuda, pedang, tombak, datang ke Mekah, berdarat, kumpul di Al-Batta, kemudian berjumpa dengan Abu Jahal, langsung marah. Mana Muhammad yang menghina Tuhan aku, agama nenek moyang aku, mana? Kata Abu Jahal, sebentar, ini ada Bani Hashim, tolong jelaskan Bani Hashim, ini raja. Disampaikan Muhammad itu sejak kecil dia menjadi orang yang sangat baik, sangat jujur. Begitu. Sejak kecil itu Nabi Muhammad kalau berjalan pada saat terang panas, Allah datangkan awan, nggak usah bikin payung. Dan itu terjadi, ditonton oleh banyak orang. Nabi Muhammad pernah 2 kali didatangi oleh malaikat di operasi, bukan lagi di RSCM, tapi dioperasi oleh malaikat. Begitu. Kemudian setelah 40 tahun dia sering ke Gua Hira, ke Jabal Sur, ke Jabal Nur. Kemudian ia mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, mencaci maki Tuhan kita, agama nenek moyangku. Panas. Panggil Jagger, Jagger, kamu panggil dia dengan lemah lembut. Tapi kalau dia tidak mau, paksa dia datang, ikat kakinya, ikat tangannya, gerek dengan 2 ekor kuda. Keras ya. Ketok rumah. Pas diketok ada Abu Bakar Siddiq, ada Siti Khadijah. Melihat Jagger yang datang, cemas Abu Bakar Siddiq, karena tidak ada orang yang bisa bersenggol dengan dia. Senggol bunuh, senggol bunuh. Jagger nggak pakai tato atau tidak kita nggak tahu. Melihat Jagger yang datang, Abu Bakar Siddiq cemas. Ditanya Rasul, kenapa engkau cemas wahai Abu Bakar Siddiq? Jagger ya Rasulullah.
Rasul tenang. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar Siddiq, wahai istriku tercinta Khadijah, janganlah engkau menangis, hapus air mata. Aku ini jadi nabi, jadi rasul, diutus oleh Allah. Serahkan aku kepada Allah. Kalau aku hari ini harus datang di kerumunan 12.000 pasukan berkuda Raja Habib bin Malik dan puluhan ribu yang dikumpulkan orang-orang Quraisy, ingin menghujat aku, ingin membinasakan aku, ingin membuat aku tidak lagi ada di dunia ini, aku akan hadapi. Mana itu baju? Pakai baju merah. Mana itu imamah? Pakai imamah hitam. Jadi kalau perang itu pakai baju merah, imamah hitam. Tidak pernah dipakai baju itu. Imamah hitam itu tidak pernah dipakai. Pada saat dipakai, subhanallah, berangkat dibawa Abu Bakar Siddiq, dibawa Siti Khadijah sebagai makmur dalam berdakwah. Sampai di sana ada 2 kursi yang terbuat dari emas. Yang satu didudukin sama Raja bin Malik, yang satu didudukin sama Abu Jahal, Raja Quraisy. Begitu. Abu Jahal kaget. Ketika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatala'la'u nurun min wajhi, memancar cahaya kenabian dalam wajah bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wajah terindah pada hari itu melebihi wajahnya bagi Nabi Muhammad SAW. Sehingga Raja bin Malik tertegun. Ini Muhammad yang tadinya mau keras, bertanya dengan lemah lembut. Muhammad, benar engkau mengaku menjadi nabi, menjadi rasul? Kata Nabi dengan jawaban yang sangat cerdas, aku enggak ngaku jadi nabi, aku enggak ngaku jadi rasul. Aku nih nabi dan rasul. Kalau ngaku-ngaku jadi presiden, presiden bukan. Kalau ngaku-ngaku jadi gubernur, gubernur bukan. Aku nih enggak ngaku-ngaku. Aku nih nabi. Aku enggak ngaku-ngaku, aku nih rasul. Wah, ditahan. Raja bin Malik itu bukan raja bodoh. Ditantang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, arafta li kulli nabiyyin mu'jizat. Wahai Muhammad, kamu tahu bahwa setiap nabi, setiap rasul memiliki mukjizat. Ini tantangan besar. Begitu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Mada turid? Wahai raja, apa yang engkau inginkan dari aku? Ditantang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau engkau nabi dan rasul, tolong ini matahari dibuat gelap pada saat sekarang. Kemudian setelah gelap, tolong ini dijadikan malam, ganti matahari dengan bulan. Setelah berganti dengan bulan, engkau panggil bulan itu masuk ke tangan kananmu sebelah, ke tangan kirimu. Keluar, masuk ke tangan kiri, keluar tangan kananmu, pecah menjadi 2, kemudian terkumpul di atas kepalamu, kemudian suruh bahwa bulan itu bersahadat atas kenabian dan kerasulan. Dan engkau tebak rahasiaku. Aku ini punya rahasia, orang nggak tahu. Kalau rahasia ini engkau buka, bulan terjadi. Begitu. Maka kata Rasulullah, apakah kamu mau bersahadat? Aku bersahadat. Kata Rasulullah, izin aku sholat 2 rakaat. Subhan, ini nih keyakinan Rasulullah kepada perintah itu luar biasa. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Naik ke Jabal Qubais, ditonton oleh puluhan ribu pasangan mata umat manusia. Rasul angkat kedua belah tangan, nangis di hadapan Allah. Di hadapan makhluk nggak ada gentar, di hadapan Allah gentar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
ruku sujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung turun malaikat Jibril. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadaku, suruh menyampaikan kepadamu bahwa peristiwa ini sebelum engkau diciptakan sudah Allah skenario, bahwa hari ini adalah engkau akan melewati sebuah peristiwa semacam ini. Dan aku disuruh menyampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, matahari, bulan, bumi, langit sudah ditaklukkan oleh Allah kepadamu. Suruh saja, matahari mau terbang, matahari mau pergi, bumi ini mau terbang, suruh sama engkau wahai Muhammad. Dan jangan ragu, buka itu rahasia si Raja Habib bin Malik, aku akan bimbing engkau. Turun. Begitu. Nabi hanya menunjuk matahari itu, kemudian langsung padam. Gelap sejenak alam dunia ini. Jadi alam dunia ini pernah gelap di siang hari di zaman ini. Tidak lama kemudian ganti dengan bulan. Di siang hari terang bulan. Tunjuk kalau salah dengan dua jari. Turun, masuk satu, terus keluar bersatu di atas kepala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembalikan lagi. Kemudian sampai di sana matahari terang. Kata Raja Malik, satu lagi wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, engkau punya anak tidak punya kaki. Allah bagi tahu kepada aku tidak punya tangan. Bahkan engkau punya anak tidak punya mata. Anak engkau sudah gadis sekarang. Karena engkau melahirkan anak cacat, engkau sebagai seorang raja, istri engkau sebagai seorang permaisuri. Ini anak dirahasiakan kepada orang-orang. Tapi Allah telah bagi tahu kepadaku, matanya sudah dikembalikan, tangannya sudah dikembalikan, kakinya sudah dikembalikan. Kalau engkau tidak percaya, pulang sekarang. Engkau akan mencoba anakmu sudah sempurna sekarang. Kata Raja bin Malik, kalau yang besar saja urusan matahari diganti dengan bulan dan bulan bersahadat ini terjadi, apalagi urusan anakku. Raja Habib bin Malik berdiri mengomando 12.000 pasukan berkuda, disaksikan oleh 12.000 pula para malaikat yang dibawa oleh malaikat Jibril salam pada hari itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pulang. Pas pulang, yang buka pintu gerbang adalah anaknya sendiri. Kakinya sudah dikembalikan, tangannya dikembalikan, matanya dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Nak, kenapa bisa begini, Nak? Anaknya cerita. Jam sekian datang seorang berjubah putih, bersorban putih. Ayah mengajarkan kepadaku. Apa yang diajarkan, Nak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mataku terbuka, ayah. Tanganku datang, ayah. Kakiku datang, ayah. Ya, aku boleh keluar, ayah, sekarang seperti wanita-wanita yang lain. Sujud Raja Habib bin Malik, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil, dia punya panakawan, punya ajudan 5 orang. Itu unta merah, mobil termahal keluarga, hadiah buat Muhammad. Emas, perak, intan, berlian, buka gudang, masukin di karung-karung, bawa ke Mekah, hadiah buat Muhammad. Dibawa ke Mekah. 5 unta merah,
kalau sekarang mobil termahal itu apa namanya? Rolls Royce harganya 22 miliar. 5 kali 22 miliar. Belum dipunggungnya emas, perak, intan, berlian. Itu unta, talinya saja terbuat daripada apa namanya? Kulit yang pakai emas, kemudian intan, berlian pegangannya. Dihadiahkan semuanya untuk Muhammad. Tidak ada syukur mengalahkan syukur hari ini. Dibawa sampai di Mekah, ada Abu Jahal. Ini buat siapa? Hadiah dari raja buat Muhammad. Oh, nggak bisa. Raja Mekah tuh aku. Pasti ini buat aku. Salah alamat kalian kalau ini hadiah buat Muhammad. Datang Nabi pulang dakwah. Paman, ada apa ribut-ribut? Ini katanya hadiah buat kamu. Enggak mungkin, aku nih Raja Quraisy di Mekah. Masa hadiah sebesar ini buat kamu? Apa kamu? Oh, paman, kalau begitu tanya aja. Kalau emang ingin jelas, tanya siapa maksudnya? Itu tanya, untanya aja tanya, kamu hadiah buat siapa? Kata Rasul, ketakutan. Muhammad, kita tanya besok saja. Pagi kita kumpul di sini, kita tanya, ini hadiah semuanya buat siapa? Karena Abu Jahal ingin sekali. 5 kali 12 miliar. 22 miliar. Kira-kira, belum lagi intan, berlian. Rupanya Abu Jahal tidak pulang ke rumah, datang ke tempat penyembahan ke Lata, Uja, Manat, Hubal. Dalam kitab disebutkan, satu malam dia tidur, ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, ya Manat, intiki. Itu bahasa. Suruh nanti Ibil itu ngomong buat aku. Pagi-pagi datang ke situ. Itu unta lagi pada tidur. Karena di stop, tidak boleh kemana-mana, diamankan. Ditanya oleh Abu Jahal, ya Ibil, kamu nih hadiah buat siapa? Tidak ada satu onta pun yang bangun. Tidur pagi-pagi. Akhirnya masyarakat sudah kumpul ribuan, paman. Sudahlah, supaya persoalan segera selesai, berikan waktu kepada Muhammad agar masalah ini segera tuntas. Akhirnya diberikan waktu kepada Muhammad. Nabi itu santun, ya paman. Wahai unta, bicaralah engkau dengan izin Allah. Santun Nabi itu kalau bicara. Sesungguhnya kalian ini hadiah buat siapa? Agar tidak menjadi persoalan yang besar dalam lingkungan masyarakat di Mekah ini. Onta yang paling gede, kata onta, kami berlima datang ke Mekah adalah hadiah dari Raja Habib bin Malik untuk Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru umur-umur ada onta bisa bicara pada saat itu. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat unta berkata bahwa kami adalah hadiah dari seorang Raja bin Malik untuk Muhammad SAW, maka semua pegangan onta ditarik, dibawa ke atas Jabal Gubes. Rasulullah menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabb, aku berdakwah bukan untuk mendapatkan 5 ekor unta merah. Aku berdakwah bukan untuk mendapatkan emas, perak, intan, berlian. Aku berdakwah hanya untuk engkau. La as'alukum min ajrin in ajriya illa Allah rabbil alamin." Aku tidak minta upah kepada kalian wahai umat. Aku hanya minta upah kepada Allah dari dakwahku. Kalau ini aku ambil, bagaimana nanti umatku akan mengambil upah setiap dakwah? Ini unta semula dari tanah, emas perak semua dari tanah, intan berlian semua dari tanah. Kembalikan sekarang juga kepada tanah, agar nanti tidak ditiru oleh umatku bahwa aku berdakwah demi harta. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah semua. Subhan. Marah itu Abu Jahal. Saya bunuh kamu. Sudah mempermalukan aku. Saya bunuh kamu. Habis kamu. Panggil. Buat lubang. Dibuat lubang. Ditutup.
Bilang, Muhammad, aku sakit. Tidak ada yang bisa berdoa untuk kesembuhan aku kecuali Muhammad. Ditipu. Setelah lubang itu dibuat, diutus, Muhammad, paman kamu tuh sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Katanya yang bisa menyembuhkan hanya doa kamu. Nabi jujur, berangkat saja untuk berdoa terhadap Pak. Padahalnya mau dibunuh. Kalau nanti masuk ke galian itu, sudah ditugaskan orang-orang langsung tutup sama kamu, biar selesai hidup Muhammad yang membuat aku susah. Jangan. Kira-kira 10 meter lagi turun malaikat Jibril salam, wahai Muhammad, engkau jangan meneruskan perjalanan. Di depan perjalananmu bahaya, kamu ingin dibunuh oleh pamanmu sendiri. Ya balik, puter arah, balik arah. Pas balik arah, Abu Jahal lagi ngintip di pintu. Ketika Nabi Muhammad SAW balik arah, dikejar. Muhammad, kamu mau kemana? Lari ngejar, dia yang masuk ke dalam lubang itu. Akhirnya dia minta tolong. Tidak ada yang bisa menolong. Tambang sudah habis satu kampung, diulur, semakin panjang tambang, semakin ke bawah. Semakin panjang tambang, semakin ke bawah. Ini bukan cerita fiktif, fiksi bukan. Ini cerita dalam kitab Al-Wa'j wal Irsyad. Terus tidak ada tambang kecuali diulur. Pada saat tambang ngulur, Abu Jahal turun ke bawah. Akhirnya di bawah sekali ngomong, tidak ada yang bisa nolong kecuali Muhammad. Panggil Muhammad. Panggil lagi Nabi Muhammad. Soleh Nabi itu. Kira-kira kalau Pak Khotib, orang yang sudah mau bunuh Nabi Muhammad SAW, minta tolong lagi, kira-kira abad ada di bawah lubang, kira-kira diapain kira-kira? Ambil batu, modar pasir. Ini enggak. Ada apa lagi paman? Subhan Muhammad, hanya kamu yang bisa yang nolong aku. Baik paman. Paman kalau ditolong mau beriman? Mau Muhammad. Baik, kalau mau beriman, nanti saya coba menjulurkan tangan. Baru julurkan tangan, langsung itu bumi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dipegang oleh ponakannya. Ayo bangun paman. Nah, paman kan mau beriman setelah ditolong sama saya. Muhammad, ini kamu punya ilmu sihir dari mana? Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Hari ini kalau ada orang yang tidak percaya tentang irhas, wahyu dan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, para rasul, terutama kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia telah syirik nyata. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah tidak ada yang mampu membimbing para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan para rasul, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak akan pernah terjadi sebelumnya, tidak akan pernah terjadi setelahnya, kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tauhid nabawiyah. Tauhid nabawiyah, sebuah keyakinan terhadap utusan Allah, pilihan Allah, para nabi, para rasul, terutama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh ulama dikatakan khiyarun min khiyarin. Kalau para nabi adalah pilihan, bahwa nabi pilihan di atas pilihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan tauhid nabawiyah kepada kita sekalian, sehingga sebesar melekul pun tidak terbetik ada kekurangan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih panjang ceritanya, karena berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al-Quran saja pada saat beliau 40 tahun diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Cerita tentang Al-Quran mengenai Muhammad SAW harus 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Belum lagi cerita tentang sebelum lahir, setelah lahir, sampai kepada wafatnya. Cerita yang tidak akan ada habisnya. Akan tetapi untuk mengakhiri daripada pengajian kita pada pagi hari ini, Rasulullah pernah berpesan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku ia akan bersama-sama dengan aku di surga. Hidupkan sunnah di kampung sunnah melalui pusatnya Majlis Az-Zikra. Kita semua hidupkan imamah, hidupkan siwak, hidupkan sholat sunnah. Bahkan kita sudah dicontohkan 7 sunnah yang istiqomah dilakukan oleh murabbi kita. Hidupkan di sini agar kita menjadi orang yang cinta kepada Nabi. Barang siapa cinta kepada Nabi, dia akan bersama-sama di surga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum pakai imamah segera pakai imamah. Karena kata Rasul, rakaatani bi imamatin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi imamatin. 2 rakaat salat dengan memakai imamah dibalas menjadi 70 rakaat. Kalau salat Isya 4 rakaat, sebelumnya 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat, berapa rakaat? 8 rakaat. 8 setiap 2 70. Qobliyah 2 sama dengan 70. Kemudian salat Isyanya 4. 70 kali 2 berapa? 120 tambah 70. 70. Begitu satunya 35. Hitung saja. Begitu. Oleh karena Rasul pernah bersabda, ta'ammamu fa innal malaikata yata'ammamu wa inna syaitana la yata'ammamu. Bersorbanlah kalian, berimamah kalian, bahwa malaikat berimamah, setan tidak berimamah. Yang tidak berimamah bukan dari Abah jawabannya. Insyaallah mudah-mudahan kita besok di kampung sunnah ini kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.